Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Untuk di sini kita lihat motor Mio Karbu ya, Mio lawas ya, atau Mio Sporty, Mio Smell. Jadi di sini keluhannya si motor ini, yang punya motor ini pengen ganti vakum ya, vakum karbunya. Lalu kita gantilah vakum karbunya, kita ganti vakum karbunya, dan si motor ini belum bisa normal ya, dia masih berebet di awal. Dan kita akan coba lihat berebet di awalnya itu dari bagian karbu atau dari bagian pengapian. Oke, nih vakumnya sudah saya pasang ya, kita akan tutup ya, kita akan tutup. Oke, di sini vakumnya sudah saya pasang ya, dan sudah saya tutup. Sekarang kita coba hidupkan ya, kita dengarkan bersama-sama ya, untuk kompresi dia bagus. Teman-teman bisa dengar ya suara awalnya, rebet ya di awalnya. Kalau untuk langsam dia mau ya, bagus kalau untuk langsam, tapi kalau untuk ditarik gas awal yang berebet. Oke, kita akan lakukan pembongkaran karbu ya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, buat teman-teman ya, di sini kita akan buka karbunya ya. Nah, kita lakukan, kita buka ini dulu ya. Tutup vakumnya bagian atas. Ya, bos. Wih, di situ. Mana yang berani? Mau jemput Triana. Kepalanya. Oke, di sini sudah kita buka ya karbunya. Sekarang kita buka bagian main jetnya ya. Nah, setelah kita buka main jet, ini dia ada yang bagian atasnya nih, namanya needle jet ya, buat jarum skep ya. Kita akan buka ya di sini ya. Nah, kita akan menggunakan alat ya untuk mendorong dari sini ya, dari dalam. Oke, di sini sudah sudah saya buka ya. Bisa dilihat ya dengan teman-teman. Bisa kelihatan ya. Nah, nih. Nah, di sini kita akan melihat lubang needle jetnya ini sudah oblaknya sudah parah atau belum ya. Kita cek. Oke, jadi cara pengecekannya seperti ini ya. Ini needle jet asli dia ya, cara pengecekannya. Nah, ini jarum skep asli dia ya, bawaan dia. Jadi vakumnya baru, saya menggunakan jarum skep yang bawaan dia ya, karena masih bagus ya. Kita untuk patokan di sini kita akan masukin. Nah, ini punya needle jet yang tadi saya buka di karbu ini ya. Nah, di sini bisa dilihat ya needle jet dari sini. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, kita akan lihat di sini kerenggangan lubang dia ya. Nah, bisa terlihat. Nah, ini kerenggangan lubang dia lumayan ya, dia sudah kemakan banyak ya. Bisa penyebab dari berebet di awal itu bisa dari sini ya. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, sekarang kita akan teliti lagi bagian dalamnya ya. Kita matiin dulu blitsnya biar lebih fokus. Nah, di sini kita akan coba lihat bagian buletan dia. Belum terlihat ya, belum fokus kameranya. Nah, ini di bagian bawah ini ya, ini untuk bagian bawah dia masih terlihat bulat. Nah, sekarang kita lihat bagian atasnya. Nah, kalau teman-teman bisa memperhatikan, dia sudah oval nih ya, bagian atasnya sudah kemakan. Bisa dilihat ya, bagian atasnya sudah kemakan ya, sudah oval ya. Nah, itu ada jauh ya.
sekarang kita coba masukkan jarum skepnya. Nah, seperti ini ya, kita akan lihat kerenggangan dia. Kita coba dari sebelah sini ya. Susah. Biar teman-teman lebih jelas ya. Nah, ini bisa terlihat ya lubangnya ini. Coba kita nyalakan lampunya biar lebih jelas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari ini bisa dilihat dia sudah agak kemakan ya, agak kemakan di bagian atasnya, kerenggangan dia. Nah, sekarang kita akan lihat kerenggangan dia. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita akan goyang-goyangin. Nah, ini bisa terlihat jelas ya kerenggangan dia. Nah, sekarang kita akan mengambil main needle jet yang baru ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini bisa dilihat nih bagian atasnya dia bagus ya. Nah, tidak kemakan, masih bulat ya, belum peang ya. Nah, oke, di sini saya akan lebih menjelaskan lagi. Nah, di bagian needle jet ini yang kemakan itu di bagian atas ya, di bagian atas dia, di bagian sini ya, di bagian atas. Nah, lubangnya itu kalau yang kemakan dia seperti ini ya, seperti telur, jadi dia sudah tidak bulat ya. Nah, ini untuk yang kemakan dan haus ya. Nah, jadi untuk lubang yang normal dia masih bulat seperti ini, dia belum kemakan ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia berada di posisi seperti ini ya, posisi atas ya, lubang atas. Nah, sekarang kita akan coba ganti menggunakan needle jet yang baru ya. Itu bisa kita dapat dari Parkit ya, Parkit Mio. Oke, di sini saya akan mengganti needle jet yang baru ini ya. Jadi cara pemasangannya, kita masukkan dulu needle jetnya, jangan kebalik ya. Ini bagian atas ya, yang corongnya kecil bagian atas, yang bagian gede di bawah, seperti ini ya. Nah, setelah dia masuk, kita dorong menggunakan needle jet bawah ya, main jetnya. Nah, dengan berat ya, jadi jangan dilakukan paksa ya. Nah, kita harus perhatikan dia sudah pas belum masuknya itu ya. Jadi jangan dia belum pas, dia masih miring, kita kencengin. Sekarang kita kencengin menggunakan kunci pas ya, menggunakan kunci pas 7 mili ya. Nah, di sini kita akan pasang itunya dulu ya. Nah, kita akan pasang bak ininya dulu. Nah, kita pasang menggunakan kunci pas 7 mili ya, dia ukurannya. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan terlalu kenceng ya. Nah, dia sudah masuk ya, terlihat ya. Dia sudah masuk ya, sudah nongol. Nah, sekarang kita pasang karbunya, kita akan coba hidupkan. Oke, buat teman-teman ya, kita akan melakukan tes hidup ya. Tadi saya sudah pasang needle jetnya. Nah, kita akan lakukan tes hidup, kita cek bareng-bareng ya. Nah, di sini bisa terdengar ya, langsamnya dia normal. Terus kalau kita gas, nah dia langsung turun. Sekarang kita coba gas, sedikit ya, seperti tadi ya. Bagus ya, dia tidak merebet ya. Oke, berarti memang penyakitnya di needle jet itu ya, dia sudah renggang. Oke, jadi buat teman-teman ya, tadi sudah kita lakukan pergantian needle jet atas ya, bagian jarum skepnya. Jadi bagian needle jet yang seperti ini ya, yang needle jet atasnya.
kita sudah ganti. Jadi memang kenapa dia di awalnya berbet dan tenaganya hilang ya, karena dia keborosan ya, karena si lubang needle jet ini sudah kemakan ya, sudah hausnya lumayan parah. Jadi buat teman-teman nih yang mengeluhkan si karbu ini, si motor Mio ini berbet di awal ya, yang pertama kita lakukan pengecekan bagian mesin ya, bagian kompresi dulu ya. Bagian kompresi kita lihat kerenggangan klepnya, kita topin. Ada di video saya, yang lain ya. Kita cek bagian klep atas, klep bawahnya ada masih agak renggang atau tidak. Kalau memang masih agak renggang berarti bagus ya, untuk klepnya belum ada kebocoran. Lalu kita cek bagian busi ya, kita cek bagian busi. Kalau dia hitam berarti kan keborosan. Kita bisa lakukan pengecekan di bagian karbu ya. Nah, terus di bagian karbu ada lagi yang tidak kalah penting ya, dari koin ya. Koin karbu ini kalau sudah kebocorannya sudah parah, dia harus kita lakukan perbaikan menggunakan lem besi ya, lem besi hitam putih. Ada di video saya yang lain ya. Jadi kalau bagian koinnya bagus, rapet, baru kita lakukan pergantian ini ya. Kalau si bagian koinnya bocornya parah, renggangnya parah, itu dulu yang kita lakukan perbaikan. Setelah itu, setelah koinnya rapet, baru kita lakukan pergantian bagian needle jetnya. Jadi harus satu persatu ya, baru bisa terdeteksi analisanya. Di sini bisa kita dengarkan ya, bagian langsamnya sudah normal, gasnya juga ditarik setengah juga enak ya, dia nggak berbet ya. Nah, terus dia lebih responsif ya. Oke, buat teman-teman itu aja ya dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan diaktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman bisa tahu pada saat saya mengupload video terbaru ya. Jadi yang saya bikin konten bagian karbunya aja ya, memang penyakitnya kan dua, bagian karbu sama bagian CVT. Karena waktunya terlalu panjang dan bagian CVT juga di video saya sudah banyak, jadi yang saya bikin konten bagian karbunya aja. Terima kasih buat teman-teman. Sehat selalu, diluaskan rezekinya.